Ada peribahasa yang menarik yang mengatakan bahwa jikalau kita tidak gelisah dengan anjing yang kutuan, ya sesungguhnya kita juga kutuan, bukan partai politik. Ya, teman-teman, kita akan bahas tentang satu topik yang saya kasih judul Rocky Gerung Kutuan. Ya. Sebelum kita bahas soal itu, kita mau lihat satu buku ya. Salah satu buku yang berjudul Indonesia Bergerak ya. Ini salah satu buku yang diterbitkan kerjasama antara MKP UGM, MAP UGM dengan Pustaka Pelajar Yogyakarta ya. Kebetulan salah satu tulisan yang saya akan bacakan ini adalah salah satu kontribusi yang saya berikan ya. Jadi saya ikut menulis dalam buku ini bersama teman rekan-rekan di Gajah Mada ya. Di halaman ke 206 ya, di situ. Di paragraf pertama saya menulis ya, mengutip pemikiran Charles Taylor, di situ meyakini bahwa filsafat bertugas menjadikan dunia keseharian manusia menjadi the enchanted world ya, atau dunia yang memesona. Dunia di mana segala hal yang baik di dalamnya adalah milik semua, milik bersama ya. Jadi ini salah satu tulisan yang saya persembahkan dalam konteks judulnya Mendengar Pengalaman Pengajar Muda, Visi Alternatif Mengikhtiarkan Perluasan dan Penguatan Kepemimpinan Bangsa ya. Baik, teman-teman ya. Kita kembali mau bicara tentang persoalan Rocky Gerung yang kutuan ya. Saya kasih judul seperti itu. Tentu kita sudah tahu persis bahwa ya, bagaimana Bang Rocky Gerung ya, belakangan ini disorot tajam oleh banyak pihak, tentu juga oleh channel partai politik, bukan partai politik, yang perlu mengkritisi dan sign quote agak sedikit memberikan penekanan untuk memperhatikan bahwa ini ada persoalan yang serius di balik pernyataan ya presiden adalah bajingan tolol. Nah, tentu kalau ini didengar sepintas dan hanya disimak dalam konteks politik praktis, politik sebagaimana yang didefinisikan oleh Bang Rocky Gerung, ya bahwa beliau tidak menyerang personal ya Jokowi, tetapi berbicara tentang fungsi kenegaraan ya, fungsi seorang presiden. Saya kira itu sebuah rasionalisasi ya, sebagai sebuah pembenaran yang menurut saya tidak boleh diabaikan begitu saja. Nah, mengapa demikian? Karena kita punya persoalan, Bang Rocky Gerung bukan hanya berbicara ya di publik, tetapi berbicara juga pada sebuah institusi yang kita sebut dengan institusi pendidikan ya, yang di bawah naungan Kementerian Pendidikan Budaya, Riset dan Teknologi ya. Nah, di sana tentu nilai-nilai pendidikan, nilai-nilai budaya apa yang kemudian ingin disaringkan ya. Mau bicara tentang persoalan mengajar anak muda untuk kritis dengan filsafat, tunggu dulu ya. Kita akan bisa mempersoalkan itu sangat dalam ya, sangat luas, dan karena bicara tentang implikasinya sangat luas sekali. Kita bisa bayangkan kalau kemudian ungkapan yang disebut dengan presiden adalah bajingan tolol dan itu tidak dikoreksi secara tegas, bahkan oleh, saya tidak mau bicara soal hukum dulu, saya mau bicara tentang aspek pendidikan dan kebudayaan. Ya, saya kira Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini perlu memberi perhatian terhadap itu untuk mengevaluasi kampus-kampus yang doyan untuk mengundang Rocky Gerung ya untuk satu tujuan yang menurut saya perlu didampingi ya. Karena sekali lagi kita tahu bahwa mahasiswa ini adalah siswa yang memiliki sifat kemahaan ya gitu ya. Artinya kita berharap banyak di benak para mahasiswa ini ya, kita punya sumber resources, sumber daya manusia muda yang betul-betul menjadi pilar pembangun bangsa dan negara ini.
Nah, karena itu dia harus ditanamkan nilai-nilai ya, nilai-nilai yang menjadi satu filsafat ya, filsafat Indonesia. Dan filsafat Indonesia itu jelas sekali bahwa kita adalah negara yang berpendidikan, kita adalah negara yang berbudaya, kita negara yang beradab, dan kita adalah negara yang beragama ya, di mana dimensi spiritualitas itu sangat dijunjung tinggi ya. Nah, coba kita tinjau dari aspek pendidikan. Pendidikan apa yang bisa kita harapkan dari dibukanya satu ruang yang begitu luas bagi seorang Rocky Gerung untuk mengatakan bahwa ya presiden bajingan tolol ya. Apakah kemudian ini kita ingin memberikan legitimasi kepada publik bahwa setiap orang bisa bicara seperti itu? Karena sekali lagi, ketika seorang pendidik, seorang akademisi berdiri, dia sedang mengajar. Dan dia mengajar Indonesia bahwa setiap orang punya hak, punya kebebasan, punya akal sehat katanya. Untuk ya kalau mau menyampaikan bahwa presiden itu adalah bajingan tolol, itu adalah akal sehat. Sebuah statement, sebuah pernyataan, sebuah tesis, sebuah teori yang lahir dari akal sehat. Nah, karena dia lahir dari akal sehat, maka semua orang boleh menggunakan frase itu. Nah, sekarang bisa bayangkan kalau semua anak-anak, semua insan, semua warga negara boleh mengadaptasi pemikiran Rocky Gerung itu, dan semua orang boleh mengatakan bahwa presiden bajingan tolol, mau jadi apa republik ini? Ya, ini bicara tentang persoalan implikasi yang sangat serius kepada jiwa dan karakter muda ya. Saya kira Kemendikbud ini perlu ya memberikan catatan merah tentang statement itu ya. Dari sisi kebudayaan ya, kita tahu bahwa apa yang dipikirkan oleh Rocky Gerung itu merupakan produk budaya. Tetapi produk budaya yang harus dikritisi ya, yang harus ya diberikan catatan-catatan kritis supaya jangan sampai orang berpikir ya bahwa di negeri ini tidak ada orang yang bisa ya mengkritisi, menguliti, membedah pikiran-pikiran Rocky Gerung. Ya, mengapa itu tidak muncul? Ya karena orang berpikir apa yang mau dibedah? Ya, ya substansi apa yang mau dibedah tentang hal itu? Jauh lebih baik kita mendengar orang yang mengkritik. Ya, Indonesia politik tidak anti kritik, tetapi kritik yang beradab, kritik yang berbudaya, kritik yang rasional, bukan rasionalisasi. Nah ini nanti kita akan ikuti terus ya, pelan-pelan. Kita berharap melawan Rocky Gerung itu tidak dalam konteks memenjarakan beliau. Saya tidak sepakat ya. Ujung-ujungnya penjarakan orang, ujung-ujungnya penjarakan orang. Saya hanya ingin mengatakan ya Kementerian Pendidikan dan Budaya perlu mengevaluasi, perlu memberikan catatan kritisnya, perlu melakukan uji ya, uji filosofis terkait dengan statement-statement beliau itu. Ya, kalau perlu ya bisa diangkat sebagai skripsi, tesis, disertasi. Apa benar ada kandungan kebenaran dan layak untuk dipublikasikan dan layak untuk dijadikan kosakata yang bisa kita gunakan ya kepada setiap presiden kalau kemudian kita lihat ya. Karena sekali lagi kalau kita gali dalam dimensi spiritual, tidak ada sesalah apapun orang ya, agama manapun tidak pernah yang namanya mengumbar kesalahan orang ya. Pasti ada pendekatan yang jauh lebih beradab ya untuk didekati ya, untuk mendekatkan diri pada persoalan-persoalan itu ya. Nah, jadi di sini saya ingin mengatakan secara spiritual ya, kalau kita lihat pandangan-pandangan keagamaan ya, mengkritik secara barbar ya kita sebut saja kepada seorang presiden itu bagi keyakinan agama tertentu itu dianggap sebagai kritik terhadap Tuhan ya, kritik terhadap Tuhan, dan ini serius loh ya, kritik karena bagi keyakinan agama tertentu itu bukan penghinaan terhadap presiden tapi penghinaan terhadap Tuhan ya, karena tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Tuhan ya, itu kalau bicara konsepsi spiritualitas agama-agama tertentu. Nah, jadi di sini saya ingin mengatakan bahwa tujuan pendidikan sebagaimana yang saya kutipkan dalam tulisan saya
mengambil pemikirannya Taylor, bahwa tugas pendidikan itu ya secara bersama, secara kolektif, bagaimana kita menjadikan masyarakat itu ya bisa memproduksi sebuah dunia yang enchanted world, ya, dunia yang memesona, dunia yang penuh dengan kebaikan, kesantunan, keberadaban. Ya, dan kita tidak melihat, menemukan bahwa di balik perkataan Presiden bajingan tolol itu ada keadaban, ya, ada kecerdasan, ada akal sehat, ya, itu akal yang mati, ya, akal yang mati, bukan akal sehat, itu bukan akal yang sakit lagi, tapi akal yang mati, yang menurut saya perlu dijauhi, ya. Nah, tentu kita berharap ada akun-akun media sosial yang terus-menerus menjamur untuk mengedukasi publik ini bahwa ada cara lain yang lebih baik lagi, ada cara yang memesona untuk membuat sebuah peradaban Indonesia itu jauh lebih baik, ya, ketimbang sebuah sensasi-sensasi yang diletup-letupkan, yang membangga-banggakan tentang akal sehat yang mati itu, ya. Ini sebuah catatan saya. Jadi buat saya di sini saya menganggap bahwa statement bajingan presiden adalah bajingan tolol itu adalah statement kutu, ya, yang menempel pada anjing, ya. Itu artinya ini harus kita clearkan, ya, bahwa kalau kita tidak merasa resah dengan hal itu, ya, kita juga akhirnya kutuan, ya, seperti itu. Jadi statement yang saya sampaikan ini, ya, mau mengatakan bahwa nalar, ya, gagasan yang disampaikan oleh beliau, tesis oleh Bang Rocky Gerung itu menurut saya bukanlah gagasan akal sehat, itu gagasan pikiran yang mati, ya, jiwa yang mati, ya, jiwa yang krisis, mengalami kehausan, mengalami sesuatu yang katakanlah toxic, ya, itu racun yang seringkali Bang Rocky katakan bagi orang lain, itu racun bagi dirinya dan bagi bangsa ini. Saya kira Indonesia perlu bergerak untuk mengkritisi, ya, pikiran akal mati itu, bukan partai politik.